Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kami. Kami terus dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, singkapkanlah apa kata firman Tuhan bagi setiap kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, dalam 1 Korintus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 berkata demikian, "Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." Nah, kita tahu bahwa Allah punya rancangan yang indah bagi setiap kehidupan umatnya, dan rancangan Allah itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Malah iblis tidak mengetahui apa rancangan Allah bagi manusia. Rancangan itu hanyalah rancangan Allah yang ada di dalam kekekalan, dan apa yang Allah rancang bagi manusia itu dibawa oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu Yesus hadir di bumi sebagai anak Allah yang membawa rancangan Allah bagi dunia ini. Tetapi seperti tadi dikatakan dalam 1 Korintus, tidak ada penguasa dunia yang mengetahui atau yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, inilah yang menjadi kisah bagi kita lewat bagian pembacaan firman Tuhan, waktu Pilatus membawa Yesus keluar dan semua orang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Tetapi dikatakan bahwa orang-orang saat itu, orang-orang Yahudi saat itu, mereka berkata bahwa kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, di sini dikatakan orang-orang saat itu mereka tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, karena dia mengatakan dirinya anak Allah. Nah, disinilah saya ingin membawa saudara, marilah kita belajar untuk kita memiliki pengenalan akan Yesus Kristus. Untuk apa dia hadir di bumi, untuk apa dia mati di kayu salib, untuk apa dia bangkit, itu harus menjadi satu kehidupan yang baik bagi saudara dan saya. Saya percaya peristiwa Yesus Kristus bukanlah sebuah peristiwa cerita biasa bagi kita, tetapi peristiwa Yesus Kristus merupakan satu peristiwa terjadinya rencana Allah yang indah bagi kehidupan manusia. Yesus mengatakan dirinya anak Allah, memang benar karena dia lahir di bumi sebagai anak Allah. Hal ini tidak diketahui oleh manusia. Rancangan Allah indah ini tidak diketahui oleh manusia. Nah, oleh karena itu, karena manusia tidak mengerti rencana Allah dan tidak mengetahui rencana Allah, maka apa yang dikatakan Yesus bagi mereka itu merupakan satu pertentangan yang besar dalam kehidupan mereka. Nah, inilah marilah kita belajar, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Kita terus membangun hidup kita lewat bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Pastikan Tuhan mensingkapkan siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga saya percaya peristiwa kematian Yesus bagi saudara dan saya bukan menjadi satu cerita biasa bagi kita, tapi cerita kematian Yesus bagi saudara dan saya merupakan satu cerita kehidupan, bagian kehidupan yang diberikan bagi saudara dan saya. Sehingga ketika kita memahami kalau memang dia datang sebagai anak Allah, tidak sekedar dia lahir dan menyebut dirinya anak Allah, tetapi dia sementara membawa satu rahasia besar bagi kehidupan orang percaya. Apa rahasianya? Apa yang sudah dirancang Allah bagi kehidupan manusia, ingin menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah, itu dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang sungguh-sungguh hidup
kita yang sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Yesus Kristus, memandang Dia, melihat Dia, maka kemenangan akan menjadi bagian kehidupan kita. Artinya, saudara dan saya tidak akan ragu ketika kita merayakan kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita ada di dalam minggu-minggu sengsara, dalam perjalanan perayaan ini, itu tidak akan membuat kita menjadi orang Kristen yang lemah, tapi kekuatan demi kekuatan akan kita miliki dalam kehidupan kita, karena apa yang dibawa Yesus itu semua telah dikerjakan Allah di dalam kehidupan Yesus. Rancangan kekal Allah, rancangan abadi Allah, semua sudah dikerjakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan atau didapati oleh Yesus Kristus itu untuk saudara dan saya. Jadi marilah kita bersyukur atas kematian Yesus Kristus bagi kita, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu, kita mengambil itu sebagai suatu kehidupan luar biasa bagi kita. Ingat, jangan kita seperti iblis yang tidak mengetahui rancangan Allah atas dunia ini. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau iblis tahu bahwa apa yang dia lakukan itu akan membuat dirinya kalah, maka dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Tapi karena dia tidak tahu, makanya dia terlibat dalam rencana Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Pastikan saudara dan saya terus mengenal rancangan Allah dalam hidup kita. Kita menyadari untuk apa Yesus lahir di bumi, untuk apa Dia mati di kayu salib, untuk apa Dia bangkit, untuk apa Dia naik ke surga, duduk bertakhta di takhta Allah Bapa yang kudus. Untuk apa Dia melakukan semuanya? Tak lain dan tak bukan hanya untuk saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita mengalami kemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita, karena gambar dan rupa Allah telah Dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Dan saya percaya orang Kristen yang terbuka, tersingkap akan kebenaran firman ini, dia akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Kita tahu Dia memang datang sebagai anak Allah bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau datang sebagai anak Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Bapa, Kau baik bagi kami. Biarlah kami semakin terbuka, tersingkap akan kebenaran firman-Mu, sehingga kehadiran-Mu bagi kami akan membawa satu kehidupan yang baru bagi kami, memberikan kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.